والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tafsir Quran Al-Azim masih pada ayat kedua dari Al-Maidah, yaitu pada awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qala'id wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu. Al-ayat. Tentang ayat ini pula para fuqaha menyebutkan bahwa seseorang jika mengirim hadyu, artinya dia tidak bawa sendiri hadyunya, sembelihannya tidak dia bawa sendiri namun dia kirim, dia titipkan ke orang, maka dengan itu dia tidak teranggap muhrim, tidak teranggap berihram. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, ana fataltu qalaida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya thumma qalladaha biyadayhi thumma ba'atha biha ma'a abi falam yuhrim ala Rasulillah syai'un ahallahu Allah lah hatta nuhiral hadi. Rajahul Bukhari. Kata Aisyah, aku yang memintal tali untuk kalung, tali kalung hadyu Rasulullah dengan tanganku sendiri. Kemudian setelah jadi tali, Rasulullah yang mengalungkan di hadyunya dengan kedua tangan beliau. Lalu itu beliau kirimkan bersama ayahku Abu Bakar As-Siddiq. Ini dibawa oleh Abu Bakar, bukan Rasul sendiri yang membawa. Maka tidaklah haram bagi Rasulullah sesuatu yang itu Allah halalkan baginya. Yang beliau tidak ihram, karena ihram haram bagi yang muhrim, perkara-perkara yang semula Allah halalkan baginya. Dan itu sampai hadyunya disembelih. Hadits di Bukhari. Demikian mazhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuya dan jumhur ulama. Walaupun ada riwayat dari Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, dengan itu pun dia teranggap muhrim jika hadyunya dia kirim bersama orang lain. Dan ini menjadi madhab Abdullah bin Umar, Atha bin Abi Rabah, Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah, potongan hadisnya Rasulullah sebutkan, inni amartu bibudnil lati ba'attu biha an tuqallat wa tush'ar ala makani kada wa kada falabistu qamisi wa nasib falam akun li ukhrija qamisi min ra'si. Aku telah memerintahkan sesembelihanku, budna, onta atau sapi, dan itu beliau utus, ini beliau kirimkan ke orang lain untuk kemudian dikalungi dan diisyar, telah lalu dikasih tanda di punuknya, di tempat ini dan ini. Lalu aku pakai pakaianku ini dan aku lupa, maka aku tidak akan mengeluarkan pakaian ini dari kepalaku. Artinya beliau telah ihram dengan mengirimkan binatang hadyu ini yang sudah disembelih kepada orang lain. Namun riwayat ini ada Abdurrahman ibn Atha ibn Abi Labibah dalam sanadnya yang itu dilemahkan oleh para ulama hadis. Sementara riwayat yang di atas, riwayat Bukhari
Riwayat Aisyah tentunya jauh lebih kuat. Nah, dalam permasalahan ini pula hadyu yang telah diniatkan untuk disembelih, onta, sapi atau kambing, tidak boleh untuk dijual belikan kalau sudah dijadikan sebagai hadyu. Tidak boleh pula dihibahkan, terutama ini ketika telah diisyar atau telah ditaklid, telah dikasih tanda di punuknya, dilukai, atau telah dikalungi bahwa ini hadyu. Maka ketika itu nggak boleh dijual belikan, tidak boleh pula dihibahkan ke orang lain, karena dengan itu telah wajib sebagai hadyu, harus disembelih lillahi ta'ala. Makanya kalaupun orangnya mati, yang menghadyukan ini tidak teranggap dari harta warisnya yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Ini misalnya onta dia isyar, belum sempat disembelih, kemudian orangnya mati, nggak bisa kemudian ke ahli warisnya, oh ini ontanya bapak kami, nah ini harta warisnya juga dibagikan kepada kami ahli warisnya. Lah, nggak bisa, karena onta ini telah diisyar, maka harus dikurbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan udhiyah, beda dengan adhahi, kurban, binatang kurban yang disembelih di Idul Adha. Menurut Imam Malik itu wajib kalau binatang ini telah disembelih, ini mendekati penyembelihannya, wajib sudah untuk disembelih lillah. Kalau belum, ya itu kembalinya harta waris bagi ahli warisnya. Misalnya fulan beli sapi atau onta, sapi pun masya Allah harganya ya 50 juta misalnya, dia beli tanggal 8 Dzulhijjah, subhanallah malamnya dia mati, meninggal dunia. Dia punya anak 3, 2, berapa anaknya, anaknya sepakat misalnya ini tidak jadi udhiyah, sapinya bapak ini mau kami jual, hartanya kami bagikan kepada ahli waris. Menurut Imam Malik boleh, karena saat itu belum wajib sapi ini atau binatang kurbannya disembelih untuk Allah. Beda dengan hadyu yang sudah di-isyar atau sudah dikalungi, itu bedanya. Karena ada konsekuensi hukum tadi, harta waris boleh diambil oleh keluarganya, ahli warisnya. Nah, kecuali itu pun, kecuali yang udhiyah ini kalau dia sudah tayin dengan ucapan, artinya dia telah katakan bahwa sapi ini telah aku tentukan untuk menjadi udhiyah bagiku tahun ini. Allah ketika itu wajib sudah untuk harus disembelih, karena sudah terucap oleh orangnya bahwa ini memang dia jadikan sebagai udhiyah, kurban. Tapi pertama tadi yang boleh dirubah kata Imam Malik, kalau dia nggak ngucap, terus dia beli, ma'ruf memang beli untuk kurban, untuk udhiyah, tapi dia nggak ngucapkan. Nah, yang ini kemudian ahli warisnya masih boleh untuk mencabut
dan menjualnya misalnya untuk mereka. Nah, demikian pula perkara lain jika udhiyah ini atau hadyu sempat hilang, mungkin lepas atau semisalnya, dan ditemukan di hari-hari penyembelihannya, tanggal 10 baru ditemukan, siang hari misalnya, atau esoknya tanggal 11, masih hari-hari penyembelihan sampai tanggal 13, maka wajib tetap untuk disembelih dan tidak boleh dijual belikan. Nggak ada alasan misalnya, oh ini kan sudah hilang, baru ketemu tanggal 12 Dzulhijjah, sudah kami jual saja. Nggak boleh. Hatta itu sempat hilang lalu ditemukan, ya tetap wajib untuk disembelih lillahi ta'ala. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika sesembelihan ini hilang, lepas, lari entah kemana, atau dicuri oleh orang, maka tidak wajib untuk diganti. Tidak wajib untuk diganti pada udhiyah. Pada udhiyah. Karena jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i di situ, udhiyah sunnah, udhiyah kurban itu hukumnya sunnah, maka nggak wajib untuk diganti. Wajib mengganti itu kalau itu suatu yang wajib, seperti hadyu tadi, sudah diisyar kemudian dicuri orang, karena wajib maka harus dia ganti, dia belikan kambing lain atau unta lain, sapi untuk hadyunya. Adapun adhahi, udhiyah kurban, karena itu tidak wajib sunnah, maka tidak wajib untuk diganti. Bahkan kata Ibnu Abbas, idza dhallat faqad ajza'at. Kalau dia hilang itu sudah mencukupi. Ini teranggap dia sudah udhiyah, sudah berkurban di luar kehendak dia, di luar kekuasaan dia, hilang atau diambil orang, mencukupi, dia telah teranggap berkurban. Fa anta turid wa ana urid wa fulan unas yurid wallahu fa'alun lima yurid. Di dalam ayat kemudian Allah menyebutkan wala aminal baital haram. Orang-orang aminal baital haram, yaitu yang menuju ke Baitul Haram. Amin dari ammama, yang maknanya mengarah atau menuju. Artinya ayat ini wala aminal baital haram, jangan kalian melarang kufar yang menuju atau mengarah ke Baitul Haram jika ingin ta'abbud atau bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian makna ayat, sebagian ulama sebutkan larangan untuk kufar sekalipun agar tidak dihalangi dari Baitul Haram
Atau kalau dia hendak menyembelih binatang yang sudah dihadyu, dikalungi atau diisyar. Tetapi ayat ini mereka sebutkan mansukh, terhapus hukumnya dengan ayatus saif, ayat pedang, karena perintah untuk memerangi dan membunuh mereka kufar, yaitu firman Allah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuh orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian dapati mereka. Juga firman Allah yang menghapusnya, fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, musyrikin itu najis, maka jangan mereka mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka ini melarang musyrikin kufar untuk mendekat ke Baitullahil Haram. Dengan demikian, ini yang nasikh, yang menghapusnya, muhkam, itu yang dipakai, diamalkan. Maka tidak boleh musyrik diberi peluang, diberi kesempatan untuk haji atau ke Baitullah. Dan tidak diamankan juga, tidak dijaga, walaupun itu di bulan-bulan haram. Tetap saja mereka diperangi dan dibunuh tentunya oleh yang berkuasa, pemerintah. Nah, ya, pemerintah kaum muslimin, penguasanya. Bahkan kalaupun dia telah membawa hadyu, telah mengalungi atau hendak haji, demikian. Itu pun sebagian dari mufassirin menyebutkan ayat ini, wala aminal baital haram, tidak mansukh, muhkam, dipakai tetap, diamalkan. Tetapi ini tidak mansukh kalau yang dimaksud diartikan kepada kaum muslimin, bukan kufar. Kalau maknanya kepada kaum muslimin, artinya Allah melarang untuk menakuti atau membuat gelisah, membuat takut orang-orang yang menuju ke Baitullah, yang ingin haji, ingin umrah. Maka dilarang untuk dihalangi, ditakut-takuti, dengan segala bentuk, dirampok, dibegal, di ini. Nasallallahu alaihi. Karena mereka ingin menuju ke Baitullah, maka beri mereka ruang, beri mereka jalan. Dan itu umum di bulan-bulan haram ataupun di luarnya. Hanya saja tersebutkan secara khusus bulan haram karena keutamaan dan keagungannya. Dengan demikian, sesuai ini penafsiran dengan pernyataan Imam Atha, jangan kalian menghalalkan ma'alimullah, yaitu perintahnya, larangannya. Jangan kalian langgar, jangan kalian tentang. Maka tergantung, artinya kalau yang melihat itu kepada kufar, seperti pendapat awal tadi, ya mansukh tentunya, terhapus sudah, karena nggak ada keharaman bagi kufar, tetap saja mereka diperangi. Tetapi kalau itu yang dimaksud muslimin, maka muhkam ayat, tidak mansukh.
Maknanya larangan untuk yang menuju Baitullah ini agar tidak ditakuti, tidak dibuat gelisah dalam perjalanan mereka menuju Baitullahil Haram. Kata Mujahid, dulu musyrikin mengalungkan atau memakai di tubuhnya rumput-rumput ilalang dari haram, dan orang tahu ini dari dalam Mekah. Maka nggak ada yang berani nyentuh dia. Orang ini terjaga atau terlindungi, nggak boleh disakiti karena sudah menggunakan tali atau semacam kalung dari rumput-rumput Mekah, dan itu yang sudah terhapus, mansuh, sudah nggak ada. Kafir hatta kamu memakai apa tetap akan diperangi dan dibunuh. Adapun penafsiran kedua tadi itu yang Ibnu Juraij sebutkan, ayat ini larangan untuk orang yang haji itu ditakuti dalam perjalanannya, diganggu dengan berbagai bentuk macam gangguan. Artinya perintah yang mafhum dari ayat ini, perintah untuk mereka dijaga dan dijamin keamanannya, di khidmat dan di servis luar biasa, terjaga keamanan mereka. Wa jazahumullah khair, pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi yang luar biasa dalam berkhidmat kepada jamaah haji tiap tahunnya. Berapa juta orang? 5 juta lah yang haji setiap tahun. Dijaga mereka aman, nyaman dalam beribadah. Dan itu ma'ruf bagi yang haji. Kamu keluar hatta jam 2 malam, jam 1 malam, mau tawaf, mau ke Baitullah, mau ke Ka'bah, atau mau ke Masjid Nabawi, aman, gak ada yang ganggu kamu. Bahkan perempuan sekalipun, jangankan laki, wanita tua sekalipun turun dari hotelnya mungkin mau tahajud ke Masjidil Haram hatta jam 2 malam, wala ada yang ganggu, aman. Orang merasa aman. Masalahnya adalah perasaan. Artinya dia tenang dan merasa aman. Oleh sebab itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala pernah mengatakan ketika beliau berobat di sana di akhir hayatnya rahimahullah, aku, kata beliau, tiap hari ketika di Yaman di tengah penjagaan ketat karena keamanannya terganggu atau terancam dari musuh-musuh dakwah, dalam pengawalan ketat oleh murid-murid beliau dengan senjata lengkap, puluhan orang yang menjaga dengan senjata. Itu pun masih was-was, masih khawatir kalau diserang, kalau ya ini ancaman itu terus ada setiap waktu, dan percobaan untuk pembunuhan kepada beliau sekian kali. Artinya yang jelas rasa ketakutan dan ancaman itu terus menghantui dalam keadaan dikawal ketat oleh puluhan orang bersenjata lengkap. Itu di Yaman, nggak jauh bahkan dari Haram. Sementara aku di sini di Mekah saat itu beliau berobat. Nah, tengah malam sendirian, dan Syekh rahimahullah orangnya kecil kurus, agak pendek, rahmatullah alaih. Tengah malam aku turun dari hotel, jalan seorang diri, tahajud ke Baitullah, ke Masjidil Haram, pulang menjelang subuh, sahur ini itu. Hasil dalam keadaan tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang
tenang, merasa aman dan terjaga. Keamanan begitu dijaga dan dijamin, tentunya itu fadilah besar bagi mereka. Pengamalan terhadap ayat ini. Dengan ayat ini tadi muhkamah kepada muslimin tadi, la tuhillu sya'airallah, jika dikaitkan dengan ayat ini karena konteks ayat bersambung, la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qala'id wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Berarti ini mewajibkan seorang untuk menyempurnakan manasiknya. Untuk menyempurnakan manasiknya. Kalau dia sudah masuk ke manasik, maka dia wajib melanjutkannya. Makanya Allah sebutkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrahmu lillah, untuk Allah semata. Umrah semula enggak wajib, tapi jika dia sudah masuk, melangkah ke sana, ke ihram dan manasiknya, maka dia telah wajib untuk menyempurnakan sampai selesai. Wajib kalau dia setelah memasukinya. Makanya kalau itu kemudian dia rusak dengan perbuatannya, dia berkewajiban untuk melakukan seluruh amalan-amalan haji. Jika dalam haji dia merusak hajinya, itu pun tidak berarti dia boleh meninggalkan hajinya yang telah dia rusak. Tahun itu dia tetap harus menyempurnakan, walaupun telah dia rusak, sudah selesaikan sampai akhir. Kemudian tahun berikutnya atau segera, di mana dia punya kesempatan, dia berkewajiban mengqadha, menggantinya dengan haji yang lain. Demikian ayat fuqaha sebutkan. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, orang yang mengarah atau menuju ke Masjidil Haram mengharap keutamaan dari Rabb-nya dan mengharap keridhoannya. Atau makna ayat, bahkan itu jumhur mufassirin menyebutkan ayat menunjukkan bolehnya orang itu mengambil keuntungan duniawi dalam hajinya, mengambil laba atau keuntungan dengan perdagangan atau yang semisalnya. Ya apa saja yang dia kira itu membawa keuntungan baginya. Dan itu banyak dilakukan orang semenjak dahulu, bahwa
Mereka mengambil keuntungan dengan tijarah, perdagangan yang mereka lakukan bersama dengan hajinya. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Allah sebutkan laisa alaikum junah, enggak ada keberatan bagi kalian untuk mencari tadi keutamaan dari Allah, ya, keuntungan duniawi. Yang mau dagang air misalnya, orang butuh, atau apalah, dia jual tisu kah, dia jual ini, dia cukur rambut orang, bayar, keuntungan labas, dihalalkan oleh Allah. Segala yang membawa keuntungan duniawi, dan itu kata Ibnu Atiyah min lutfillah bi'ibadih, dari kasih sayang Allah dan kelembutannya kepada hamba-hambanya. Orang melihat peluang untuk dapat keuntungan di situ, Allah halalkan bagi mereka. Makanya kemudian mereka katakan hajjun wahajah, hajjun wahajah, haji dan sekaligus hajat. Hajat artinya hajat duniawi. Ini dagang. Hajat ini yang berpeluang, ini berbanyak sekali peluang, orang segitu banyak di satu tempat. Tentunya banyak kebutuhan dan manfaat keuntungan duniawi yang bisa diperoleh oleh orang. Itu yang banyak dilakukan mereka. Banyak yang bikin hamlah, semacam travel begitu, tapi selama musim haji saja. Artinya dia sediakan tenda ber-AC, makanan dijamin, makan minum, transportasi kendaraan ke masyair dari satu tempat ke tempat lain dengan menambah ongkos sekian real. Yang lain mungkin bisnis adhahi atau hadyu, jual beli kambing sekian, ngambil keuntungan, yang jelas itu halal, diperbolehkan oleh Allah SWT. Artinya tidak bertentangan dengan ibadahnya, agar tidak ada yang berkata ibadah rukun Islam, orang sedang ibadah kok ngambil keuntungan duniawi, kok malah kemudian sibuk bisnis atau kerja, seperti perkara itu mungkar atau enggak benar lah. Selama dia tidak terganggu ibadahnya, tidak terganggu dalam hajinya, ya ambil keuntungan semacam itu diperbolehkan. Wa idza halaltum fastadu, dan jika kalian telah halal dari ihram, maka berburulah. Tadi posisi kalian dalam kondisi muhrim, kalian ihram menjalankan ibadah haji. Begitu kalian telah halal, selesai dari yang haram ini, maka berburulah, karena berburu termasuk yang dilarang selama kalian ihram. Di sini kaidah yang fuqaha sebutkan, al-amr atau al-awamir ba'dal hadr ibahah. Perintah kalau disebutkan konteksnya setelah larangan, berarti itu menunjukkan mubah. Agar tidak orang katakan, oh ini perintah, ini fastadu, perintah dari Allah, berburulah.
Perintah hukum asalnya wajib. Maka dia simpulkan dengan ayat ini berarti setelah selesai menjalani manasik haji wajib orang harus berburu. Karena perintah ayat ini fastadu, perintah dari Allah untuk berburu. Dan tidak ada satupun ulama yang berpemahaman demikian. Tetapi karena berburu asalnya dilarang ketika ihram, begitu selesai kalian telah halal, maka berburulah, diperintah. Tetapi perintah ini datangnya setelah larangan, menunjukkan ibahah, sebatas itu mubah, boleh. Kalian mau berburu sekarang, berburulah, artinya boleh bagi kalian sekarang untuk berburu. Yang mau berburu ya silahkan. Kalian tidak mau berburu ya silahkan. Yang jelas diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu salah satu makna dari sighah amr, bentuk perintah. Tidak semua perintah itu bermakna wajib. Tidak semua perintah dalam Quran maupun Sunnah bermakna wajib. Namun ada yang untuk ibahah, ada yang istihbab, dan yang lain-lainnya. Makanya dalam bab ini fuqaha terbiasa menyebutkan perintah-perintah Rasul SAW, dan itu banyak di dalam sunnah. Kalau itu babnya adalah adab, babnya adalah adab-adab, maka itu sunnah kata mereka. Perintah dari Rasul, memang hukumnya asalnya wajib. Tetapi kalau itu babnya adab, maka mereka artikan perintah di situ lil irsyad, perintah untuk bimbingan, artinya sunnah, afdol bagi kalian melakukan ini, melakukan ini. Walaupun sebagian tetap menganggap bahwa itu wajib selama itu perintah dari Rasulullah. Lebih banyak dari fuqaha memahami demikian. Kalau itu adab dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, dalam ini. Perintah dari Rasul tapi maknanya adalah irsyad, bimbingan dari Rasulullah SAW, sunnah. Makanya kadang, atau bukan kadang, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kemudian yang dari Rasul ini perintah, kalau itu perintah dari beliau nggak akan berani mereka menentang dan meninggalkannya, ataukah sebatas itu syafaat dari Rasulullah SAW, seperti kejadian Mughith dan Barirah. Rasulullah minta, karena Mughith sangat sayang, sangat cinta kepada Barirah yang minta khulub, pisah darinya. Rasul katakan kepada Barirah, kembalilah kamu ke Mughith, dia masih cinta padamu, begini. Dia sampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini perintah darimu atau syafaat? Ini kalau perintah, Rasul perintahkan, udah sami'na wa ata'na, apapun itu. Tapi kalau ini syafaat, ini sekedar Rasul menganjurkan, kembalilah kamu, baik bagi kamu untuk ini. Maka aku nggak ada butuhnya untuk kembali kepada Mughith. Terus katakan ini syafaat, ya sudah. Seperti yang beliau katakan, aku nggak ada hajat untuk kembali kepada Mughith. Asyahid bahwa yang jelas butuh bimbingan para ulama dan penjelasan mereka bagaimana memahami dan menerapkan perintah-perintah yang ada dalam Quran maupun Sunnah. Kalau tidak, orang bisa rusak, pemahamannya ngawur, bisa sesat, bahkan memahami sendiri
ayat atau hadis tanpa bimbingan para ulama a'immah. Seperti sebagian mereka yang memahami hadis Rasul SAW, idza tazawaja bil bikr bayyata indaha sab'an atau kama qala sallallahu falyubayyit indaha sab'an. Jika orang menikahi gadis, falyubayyit, maka perintah lafadznya untuk dia bermalam, artinya bersama gadis ini selama 7 hari 7 malam. Bagaimana memahami ini? Bermalam atau bersama dia 7 hari 7 malam. Bahkan sebagian mereka mengingkari ada seorang akh thayyib yang baru nikah dengan gadis, kemudian siang dia nikah, asar dia sudah ke masjid sholat jamaah, nanti maghrib ke masjid lagi sholat. Diingkari oleh ini yang tampaknya ngerti ilmu, tampaknya perhatian dengan dalil begini, diingkari. Kif, kamu menyalahi sunnah. Lu sunnah yang mana? Sholat wajib 5 waktu ya wajib di masjid bagi kaum muslimin lelaki. Loh, Rasulullah katakan harus bersama dia 7 hari 7 malam. Ini dia pahami dengan itu maknanya sudah nggak boleh kamu keluar rumah bersama dia, istrimu yang gadis ini 7 hari 7 malam, nggak boleh keluar. Demikian sunnah dia pahami. Begitukah Rasulullah maksud? Dia pahami semaunya sendiri. Tidak demikian. Makna hadis kalau terkait itu, Rasul mengajarkan untuk dilunakkan. Si gadis ini namanya gadis, nggak pernah sama orang laki, apalagi dia multazimah, wanita yang sholihah selama kecil, mulai kecil dijaga oleh orang tuanya, nggak pernah sama sekali hubungan dengan laki asing. Tiba-tiba subhanallah halal bagi dia, tapi orang ini siapa? Tiba-tiba sekamar satu ranjang bahkan dengannya, ya tentunya wahsyat, ya gelisah, ya takut, ya ini. Makanya perlu dijinakkan, perlu 7 hari. Bukan berarti kemudian kamu nggak boleh keluar meninggalkan dia 5 waktu, tetap wajib bagi kamu. Inti hadis yang diinginkan itu menjinakkan dia. Butuh waktu agak lama karena dia seperti tadi. Banyak yang semacam ini. Sebagian mereka memahami pula dari hadis al-hajju Arafah. Rasulullah katakan haji itu Arafah, ini wukuf di Arafah. Berarti ya haji hanya ini. Sudah, yang lain nggak perlu. Kamu wukuf di Arafah, selesai, sudah sempurna haji kamu. Bas, cuman itu. Dalilnya Rasulullah berkata al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kamu mau menentang hadis Rasulullah? Kamu mau tolak? Haji itu Arafah. Ya sudah, Arafah itu saja haji. Nggak ada tawaf ifadah, nggak ada Mina, nggak ada lempar jumroh, nggak ada ini, nggak ada itu, sudah Arafah cukup. Di sini permasalahan akhirnya jadi orang yang rusak dan sesat. Ketika orang memahami hadis, memahami nas tanpa bimbingan para ulama rabbaniyin, para imam. Bukan demikian para ulama memahaminya. Makanya ini orang yang sama, terlihat orang yang peduli dengan dalil, belajar hadis ini, dihadapkan kepada seorang alim. Berisiko kok dia haji Arafah, hadis begini. Tayyib. Kamu berpahaman seperti itu, bagaimana dengan kaidah yang sama seperti yang kamu sampaikan? Bagaimana menurutmu hadis Rasulullah juga di Muslim? Ad-dinu nasihat. Sama konteksnya. Agama adalah nasihat, haji adalah Arafah. Sekarang Rasulullah katakan agama adalah nasihat. Agama bagi kamu cukup nasihat saja. Gak usah kamu sholat 5 waktu, gak usah kamu puasa Ramadan, gak usah kamu ini, gak usah kamu zakat, gak usah kamu ini, gak usah kamu ini. Karena Rasulullah katakan agama adalah nasihat.
Apa menolak hadis Rasulullah? Agama adalah nasihat. Sudah nasihat saja, itu sudah agama. Begitukah maknanya? Oleh sebab itu sangatlah penting mendudukkan sunnah, memahami dalil dengan petunjuk dan bimbingan para a'imah, ulama dan fuqaha Islam. Jam berapa adanya? Belum masuk. 7:03. 6:59. Lewat sudah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.